videonya di blokir sama YouTube, pernah kena hak cipta, copyright, jangan berkecil hati. Ada solusi karena saya pernah mengalaminya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, kembali lagi bersama Iwan Habibie. Kali ini saya bakalan merekomendasikan sebuah video. Ini adalah pengalaman saya awal sebelum saya mendapat notifikasi dari YouTube, sebelum saya secara simpel saja, sebelum saya dimonetisasi, pengalaman saya pertama kali itu banyak sekali. Untuk menjadi YouTuber itu hanya mudah dilihat saja, tapi melakukannya itu sulit. Kenapa saya bilang sulit? Karena dulu sebelum saya menjadi seorang content creator, saya banyak sekali mendapat berbagai masalah. Karena namanya orang pertama kali terjun ke dunia YouTube atau terjun ke YouTube itu seperti orang yang baru lahir, guys, tidak tahu apa-apa. Sebelum saya menjadi YouTuber itu, saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu namanya cipta, apakah ini bisa diupload, apakah ini melanggar hak cipta, apakah ini namanya copyright. Semuanya saya tidak tahu. Dan setelah saya menjalani beberapa bulan saya mendapat banyak sekali pengetahuan, dalam dunia YouTube, guys. Saya tahu yang saya tidak tahu. Maksud saya tidak tahu itu, misalnya dulu pertama ngupload video itu asal-asalan, tidak memperhatikan apakah ini melanggar hak cipta atau tidak, apakah ini bisa, pokoknya amburadul video yang saya buat. Saya pernah menjadi saya membuat video, saya membuat konten dengan menggunakan video orang lain. Misalnya maksud saya itu video orang lain itu, maksud saya itu gini ya. Misalnya Anda ngefans kepada misalnya kita di Indonesia. Anda suka seorang artis. Anda menyukai seorang artis. Anda membuat video untuk mereka. Anda sebagai fans membuat video untuk mereka dan untuk diupload di YouTube. Otomatis ketika Anda membuat video orang lain itu, misalnya artis itu kan sudah boleh dibilang sudah dikenal masyarakat, banyak yang tahu, apalagi sudah muncul di TV segala macam gitu kan. Jadi otomatis banyak yang nonton gitu. Tapi masalahnya itu ketika kita mengupload video itu kita tidak tahu permasalahannya sebelum menjadi permasalahannya. Misalnya kan kita mengambil video dari Twitter, kita mengambil video dari Instagram, kita mengambil video dari Facebook gitu kan. Dan kita mengambil juga foto, keterangan atau biodata segala macam di Google untuk membuat video tersebut. Gitu. Saya pernah membuat video kayak gitu.
Dan sampai sekarang saya sadar gitu kan, saya berusaha gitu kan. Dulu awal pertama kali saya membuat YouTube itu, saya dulu suka sekali sama namanya K-pop. Saya dulu suka K-pop, saya dulu suka, ada biasa ya namanya Lisa Manoban. Saya membuatkan video itu Lila Lisa Manoban, serta saya juga membuatkan video untuk Blackpink, saya membuatkan untuk Jennie, saya membuatkan untuk Jisoo, saya juga membuatkan untuk Rose. Dan saya membuat video dulu pada tahun 2018, 2 tahun yang lalu. Kalau nggak salah 2019 saya membuat video. Saya membuat video 2018 saya membuat video pada tahun 2018. Saya tidak tahu apa-apa pada YouTube, saya tidak tahu apakah ini bisa dimonetisasi, saya tidak tahu kayak gitu. Nah, setelah saya menjalaninya itu saya tahu gitu. Makanya pepatah bilang, kita tidak akan tahu sebelum mencoba gitu. Kita terjun dulu, apapun hasilnya yang penting kita tahu gitu kan. Nah, 2018 saya membuat video, dan 2019 saya mendapatkan 1000 subscriber. Saya mendapatkan 1000 subscriber itu dengan mengupload video orang lain. Pernah juga diblokir sama YouTube, pernah juga kena copyright, kena hak cipta, dan saya tetap konsisten untuk membuat video bagaimanapun permasalahannya, tetap saya akan atasi. Saya berusaha, dan akhirnya pada tahun 2020 saya mendapatkan notifikasi dari YouTube bahwa YouTube saya itu ditolak. Saya tidak berkecil hati, guys. Saya tidak berkecil hati. Mungkin ini bukan rezeki, saya bilang. Saya tidak berkecil, tapi saya patah semangat saja gitu. Dan pada akhirnya saya tidak membuat video. Sudah, pokoknya saya lupakan YouTube. Saya lupakan YouTube ketika ditolak. Tapi setelah saya menonton banyak tips di YouTube saya, setelah saya menonton, dan akhirnya saya dapat motivasi untuk membangun lagi channel saya, dan pada akhirnya saya mengajukan ulang untuk pengajuan monetisasi, dan pada akhirnya saya diterima. Kemarin saya diterima oleh YouTube. Padahal kan video saya itu boleh dibilang video sekedar hiburan, tidak ada pelajaran yang berharga di YouTube saya. Tapi karena mungkin rezeki apa, saya tidak tahu, tapi alhamdulillah saya diterima di YouTube, dan saya semakin bersemangat untuk membuat konten. Jadi kalian yang pernah ditolak, atau yang pernah melanggar hak cipta, atau pernah kena copyright, atau pernah diblokir, jangan berkecil hati, guys. Ada jalan keluar, banyak jalan keluar. Saya kasih tahu bagi kalian yang pernah videonya diblokir sama YouTube, pernah kena hak cipta, copyright, jangan berkecil hati. Ada solusi, karena saya pernah mengalaminya. Saya pernah diblokir di YouTube, konten saya pernah diblokir, saya pernah melanggar hak cipta segala macam. Tapi saya tetap terus membuat video.
Dan pada akhirnya saya diterima. Dengan cara apa kita untuk mengatasinya, guys? Gini, saya mau kasih tahu. Hapus video yang diblokir sama YouTube, hapus video yang kena hak cipta, dan mulai untuk membuat video sendiri pribadi. Walaupun hasilnya apa saya, walaupun berapa saja yang nonton, pokoknya video diri sendiri, foto kita, video kita sendiri, kerja keras kita sendiri, maka YouTube akan menerima, insya Allah akan menerima seperti saya. Saya dulu, pokoknya kalau saya ceritakan panjang, dulu saya membuat video di Malaysia. Dulu saya di Malaysia, saya bekerja di sana sebagai TKI. Pokoknya saya ngefans, pokoknya saya bekerja bil membuat YouTube. Paginya bekerja, siangnya bekerja, sampai malam, dan malamnya itu saya dapat membuat video saja. Itu pun video orang lain, itu pun video idola, itu pun idola yang saya upload. Saya mengidolakan, dulu saya mengidolakan Lisa Manoban, Blackpink, segala macam. Saya mengidolakan banyak artis di Indonesia dan saya buatkan video dan banyak nonton. Dan dulu saya tidak tahu namanya cipta, dan saya sembarang menggunakan musik orang lain. Banyak viewers, tapi tidak bisa dimonetisasi kalau kita menggunakan musik orang lain. Nggak ada gunanya kita capek ngedit sampai malam, sampai begadang, tapi kita menggunakan musik orang lain. Itu sama saja dengan bohong. Dan saya mau cerita, guys, kemarin saya mendapat email itu dari YouTube sekitar, pokoknya saya cerita sedikit. Saya pulang dari pasar, mengantar nenek saya. Pukul 5 saya ke pasar, pukul 5 saya ke pasar, dan balik dari pasar, saya coba buka dashboard yang biasa tempat melihat statistik video berapa. Pokoknya di sana ada aplikasinya itu. Tiba-tiba saya melihat video saya, itu ada lambang dolarnya, tapi masih abu-abu. Lambang dolarnya itu masih abu-abu. Guys. Dan saya coba buka email, tiba-tiba tanpa terduga, tanpa saya sadari, kayak mimpi lah. Padahal kan saya berharap, tapi saya tidak pernah berharap besar, karena saya tahu konten saya itu mungkin jelek apa segala macam. Saya mencoba untuk meningkatkannya saja gitu, karena dulu pernah ditolak. Saya mencoba untuk monetisasi, dan saya pernah juga pada semangat gara-gara ditolak itu kan. Tapi beberapa hari kemudian saya berubah pikiran dan saya mengajukan ulang, dan saya membuat video pribadi terus, walaupun video diri sendiri terus, walaupun gak ada yang mau, misalnya ada berapa lah yang nonton, berapa ada yang like gitu, beberapa saja orang nonton, tapi biarkan, saya tidak peduli. Yang penting saya membuat video diri sendiri gitu, video saya pribadi, dan pada akhirnya saya diterima. Alhamdulillah saya diterima, saya disetujui di YouTube. Dan dari itulah saya semakin bersemangat untuk membuat video. Dan bagi kalian, untuk YouTuber pemula, jangan patah semangat, tetap berusaha, kerja keras, jangan menyerah. Kuatkan tekad kalian ketika kalian ingin menjadi seorang YouTuber. Dan satu lagi, konsisten.
Ketika sedikit yang nonton atau beberapa orang nonton, membuat semangat kita kurang, membuat semangat kita down, membuat pokoknya nggak ada mood untuk membuat video karena viewsnya sedikit, subscribernya sulit bertambah, atau yang like nggak ada gitu. Jangan berkecil hati. Saya sudah merasakannya guys. Saya dulu membuat video orang lain saya banyak viewers, tapi ketika membuat video sendiri itu sama sekali mendapat views satu pun itu susah, mendapat like itu satu pun itu susah, karena orang tidak mengenal kita itu seperti bayi yang baru lahir. Kita itu seperti bayi yang baru lahir, tidak tahu apa-apa di hidup kan. Orang tidak tahu kita baru muncul di YouTube apa yang itu kan. Kalau kita membuat video untuk idola kita atau yang apa namanya, yang tempat kita ngefans, yang artis yang kita sukai, misalnya ada juga sebagai yang penganut bias itu sih, pernah yang menjodoh-jodohkan artis dengan artis lah, yang biasa terjadi sekarang itu kan. Misalnya artis K-pop lah, misalnya yang biasa yang terkenal sekarang kan itu Lisa lah, Lisa sama Jungkook itu kan banyak yang membuat video itu. Saya pernah membuat video, viewsnya banyak. Di Indonesia saya dulu pas tahun 2019 itu ada film yang luar biasa, itu filmnya 2009 ke 2018, filmnya itu Angga Yunanda sama Zara Jaketiport. Itu kan dulu keren banget filmnya itu, Dua Garis Biru itu, dan saya membuat ke video untuk dia. Saya shipper dia, saya membuat ke video, dan pernah sampai 84.000, 83.000 yang nonton. Tapi alasannya saya hapus. Kenapa saya hapus? Karena dengan alasan yang tertentu gitu. Saya menghapusnya itu karena saya menggunakan musik orang lain, dan otomatis monetisasinya itu terhambat gara-gara musik orang lain itu tanpa izin. Kita melanggar hak cipta gitu kan. Nah, kalau sekarang saya sadar sudah, tetap saya buat video sendiri. Saya tidak mau membuat video orang lain lagi. Saya berusaha memberikan yang terbaik untuk penonton saya gitu. Dan alhamdulillah saya dapat monetisasi. Saya sudah di YouTube, dan akhirnya saya semakin bersemangat untuk menjadi YouTuber gitu. Pokoknya yang penting konsisten, semangat, tetap berusaha, jangan menyerah ketika kalian ingin menjadi YouTuber. Seperti saya tidak pernah menyerah, walaupun video saya tidak pernah ada yang nonton, tidak ada yang like segala macam, tapi saya tidak pernah menyerah, karena semuanya itu butuh proses. Oke, saya Iwan Habibie. Thank you for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.